Ketua Shen, tidak melihatmu beberapa hari ini. Ini adalah menukar setelan jas dengan jubah naga. Kamu tahu, sebenarnya, seragam pengantar HP ini benar-benar cocok untukmu. Xiangfu, apa maumu denganku? Dan juga, apakah ini tempat yang boleh kau duduki? Keluar. Apa kamu mencari masalah? Apa kamu masih berpikir kamu adalah ketua yang tinggi dan perkasa itu? Kamu hanyalah seorang pengantar makanan rendahan sekarang. Kursi ketua ini aku akan duduk jika aku mau. Silakan tanyakan pada mereka siapa yang akan tidak setuju. Semuanya, ini adalah ruang rapat dewan direksi kita. Tanpa izinku sebagai ketua, kau membiarkan Xiangfu menghadiri rapat dewan kita. Apa kau masih punya rasa hormat kepadaku? Xiangyu, hentikan. Kau sudah direduksi menjadi pengantar makanan. Bagaimana kau mengharapkan kami untuk menghormatimu? Tepat sekali. Aku bahkan belum menyalahkanmu karena menghancurkan kami. Dan kau masih berani menuduh kami di sini. Seorang ketua memimpin kelompok kami menuju kejayaan. Orang yang bisa bangkit dan menyelamatkan kita sekarang adalah Xiangfu. Jika kita tidak mendukungnya, kau harap kami ikut antar makanan? Bagus sekali. Apa kamu lihat? Aku adalah pilihan populer sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada posisi ketuamu sama sekali. Selama kamu menandatangani perjanjian ini dan memisahkan proyek mitologi hitam, kamu bisa segera pergi. Xiangfu, kau cukup licik. Proyek mitologi hitam saat ini adalah milik Wanyu, yang paling berharga dan proyek paling menguntungkan. Kau ingin mengambilnya tanpa modal. Apakah itu mungkin? Sekarang kamu hanyalah orang yang menyedihkan. Daripada menggunakan proyek ini untuk mengisi lubang tanpa dasarmu, kenapa tidak mentransfernya kepadaku? Bukankah itu lebih baik? Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Coba saja tidak menandatanganinya. Yujia, Kak Fu, aku sangat merindukanmu. Bagaimana? Senyo, tidak menyangka ini, Kak. Yujie dan aku sudah lama saling mencintai. 7 tahun. Aku sudah menduakanmu selama 7 tahun. Xingyu, akan kukatakan yang sebenarnya. Aku merasa mual hanya melihatmu. Jika bukan karena uang kotormu, aku tidak akan repot-repot denganmu. Sekarang baguslah. Aku akhirnya bisa bersama Kak Fu dan hidup bahagia selamanya. jadi begitu. Seharusnya aku tahu mengapa Xiangfu langsung tahu aku bangkrut. Langsung bergegas datang dan sudah sangat siap. Jadi kalian berdua sudah bersekongkol selama ini. Jadi bagaimana jika itu benar? Cepat tanda tangani kontraknya. Sekarang kau hanya memiliki nilai guna sebesar ini yang tersisa. Anggap saja mendaur ulang sampah. Awalnya, aku mengira kau hanya sombong dan sedikit mencintai uang. Kita hanya bisa menikmati kekayaan bersama, tidak mampu berbagi kesulitan. Aku tidak menyalahkanmu. Sebagai suami istri, aku menyimpan sedikit kelembutan terakhirku untukmu. Sekarang sepertinya wanita sepertimu, bahkan jika kau ditenggelamkan dalam kandang babi, akan sulit memadamkan kebencian di hatiku. Kak Fu, lihat dia. Siapa yang kau maki? Percaya atau tidak, akan kurobek mulutmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Semuanya. Kalian semua setuju. Proyek mitologi hitam ini adalah aset kelompok kita. Apakah kalian hanya akan menonton orang luar mengambilnya begitu saja? Ketua Shen, Xiangfu adalah ketua kelompok ini. Bagaimana kau bisa bilang dia orang luar? Lagi pula, Xiangfu selalu bertanggung jawab atas proyek mitologi hitam. Kelompok ini sedang menghadapi kebangkrutan sekarang. Apa salahnya membiarkan Xiangfu menangani proyek ini? Senyo, jangan buang-buang napasmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah proyek mitologi hitam ada di tanganku, aku akan mendirikan perusahaanku sendiri. Dan mereka, semuanya akan berinvestasi di perusahaanku. Mereka akan mengikutiku dan menikmati hidup yang makmur. Apa kau pikir? Mereka akan membantumu? Mendirikan perusahaan. Xiangfu, kau harus tahu batasanmu sendiri. Kau salah mengira keuntungan platform sebagai bakatmu sendiri. Proyek mitologi hitam bisa menguntungkan sepenuhnya karena dukungan Wanyu. Jika itu bergantung padamu, itu pasti sudah gagal sejak lama. Kau, seorang bajingan yang membuat grup bangkrut. Atas dasar apa kau mengkritikku? Cepat tanda tangani kontraknya. Selama Wanyu belum bangkrut, maka aku masih menjadi ketua. Aku punya hak veto. Aku tidak akan menandatanganinya. Kau tidak bisa mengambilnya. Jadi, kau bertekad untuk menyelesaikan ini, Ketua Dewan Direksi. Aku melihatmu dibawa masuk oleh Xiangfu. Aku takut kamu akan terluka. Jadi aku mengumpulkan semua orang untuk melindungimu. Jangan khawatir, Ketua Shen. Dengan kami di sini, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Benar, lindungi Ketua Shen. Lindungi Ketua Shen. Terima kasih semuanya. Aku baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua memberontak? Kalian semua keluar. Menurutku yang memberontak adalah kamu, Xiangfu.
Ketua Shen selalu memperlakukanmu dengan baik. Sekarang dia baru saja mengalami sedikit kemunduran, dan kamu menendangnya saat dia jatuh. Sifat aslimu terungkap. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang berjuang untuk tempat yang lebih tinggi. Ding Yakia, benar. Grup Wanyu sudah tamat. Tidakkah kau lihat si tidak berguna ini? Dia sudah mulai mengantar makanan. Bagaimana kalau begini? Kau ikut aku mulai sekarang. Jadilah sekretaris pribadiku. Gaji dan tunjangan. Bagaimana kalau 2 kali lipat? Kak Fu. Aku jijik. Tidak ada yang mau menjadi sekretarismu. Dasar orang menjijikkan. Saat aku melihatmu aku hanya merasa sangat mual sampai tidak bisa makan. Segera keluar sini. Grup Wanyu, milik Ketua Shen. Bukan giliranmu untuk bertindak sembarangan di sini. Keluar dari Wanyu. Keluar dari Wanyu. Dasar sekumpulan orang bodoh. Kalian mengikuti si tidak berguna ini, yang bahkan tidak bisa membayar gaji? Apa? Bekerja demi cinta? Apa kau sudah gila? Di dunia ini, ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Ketua Shen, selama bertahun-tahun ini, telah memperlakukan kita dengan baik. Sekarang giliran kita untuk membalas budi Ketua Shen. Kami percaya Ketua Shen. Ketua Shen pasti akan memimpin kita untuk berkumpul kembali dan bangkit. Dan kembali berjaya. Kami bersedia menemani Ketua Shen untuk berkumpul kembali. Kami bersedia menemani Ketua Shen untuk berkumpul kembali. Dan bangkit kembali. Dan bangkit kembali. Semuanya. Kau wanita bermulut tajam. Kau hanya tahu cara menabur perselisihan. Hei, aku bilang, apakah kau mungkin berselingkuh dengan Shinyo? Itukah sebabnya kau sangat membelanya? Kamu bicara omong kosong. Aku akui, aku memang punya perasaan untuk pria yang luar biasa, seperti Ketua Shen. Tapi aku tidak pernah bertindak tidak pantas padanya. Sebaliknya kamu, Nona Lin, tidak setia dalam pernikahanmu, bersekongkol dengan kekasihmu, dan merebut properti suamimu. Kamu dan aku sama-sama wanita, dan tindakanmu membuatku sangat malu. Apa katamu? Aku akan membunuhmu. Ketua Shen, apa kamu baik-baik saja? Kalian semua benar-benar keterlaluan? Keterlaluan. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan berurusan dengan kalian semua. Senyo. Kesabaranku terbatas. Kau akan tanda tangan kontrak ini, atau tidak? Ketua Shen, kamu tidak bisa menandatangani kontrak ini. Mitologi hitam saat ini adalah satu-satunya proyek menguntungkan perusahaan kita. Jika kita memberikannya kepadanya, perusahaan kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulih. Benar, Ketua Shen, jangan tanda tangani. Paling buruk, kita akan melawan mereka. Benar, ayo kita lawan mereka. Ayo kita lawan mereka. Jadi, kau akan habis-habisan karena kau mencari mati. Maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Lanjutkan. Semuanya, berhenti. Aku akan menandatangani kontrak ini. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Kau harus menunggu sampai aku marah. Ketua Shen, kamu tidak bisa menandatanganinya. Aku bisa menandatanganinya, tapi aku punya satu syarat. Proyek mitologi hitam ini tidak bisa diberikan kepadamu secara gratis. Jika kau menginginkannya, aku ingin mereka menukarnya dengan saham Wanyu milikku. Bagaimana ini mungkin? Dasar sekumpulan orang bodoh picik. Grup Wanyu akan segera bangkrut. Apa gunanya kau mempertahankan saham itu? Benda tidak berguna semacam itu. Dan kau masih memperlakukannya seperti harta karun? Paling buruk, di masa depan, saham perusahaanku, aku akan memberimu 1% lagi. Ketua Xiang benar. Saham kelompok yang diambang kebangkrutan. Lebih baik tidak memilikinya. Benar. Wanyu jatuh. Ketua Xiang bangkit. Mulai sekarang Ketua Xiang akan memimpin kita menuju kemakmuran. Tentu saja. Dengan strategi dan bakat Ketua Xiang, dia jelas bukan sesuatu sebanding dengan sampah seperti Shenyu. Shenyu, kau lihat? Inilah yang mereka sebut sentimen populer dan kehendak rakyat. Ini adalah kekuatan sejati. Ini adalah aura kerajaan. Apa kau mengerti? Karena itu masalahnya. Maka mari kita susun ulang kontraknya. Ketua Shen, kamu benar-benar bingung. Melihat dari sisi baiknya, bukankah ini berkah tersembunyi? Aku sudah mengambil kembali saham Wanyu. Dan Wanyu mulai sekarang akan memiliki satu tikus kotor yang berkurang. Shenyu, siapa yang kau sebut tikus? Kak Fu, jangan pedulikan dia. Apalagi yang ada dengan Wanyu. Perusahaan ini yang akan bangkrut dalam beberapa hari. Biarkan saja dia selama beberapa hari menikmati menjadi raja dari kerajaan yang runtuh. Benar. Kalau begitu, biarkan anak ini puas bicara. Dengan proyek mitologi hitam ini, tidak akan lama lagi, perusahaanku akan berkembang pesat. Nilai pasarnya menembus, dan kau hanya akan bisa mencari nafkah dengan mengantar makanan. Hidupmu akan lebih buruk dari kematian.
Ratu Kecantikan. Apa yang kukatakan tadi masih berlaku. Datanglah jadi sekretarisku. Namun, malam ini, aku harus menguji kemampuanmu dulu. Kau, Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Wanyo tidak hanya tidak akan bangkrut. Itu akan jadi ribuan kali lebih baik. Senyo, apa kau bangkrut? Apa ada yang salah dengan otakmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Terima kasih atas dukungan kalian yang tak tergoyahkan. Semua karyawan yang hadir hari ini akan menjadi karyawan inti Wanyuku di masa depan, dan kompensasi setiap orang akan dilipat gandakan 3 kali. Yakian, posisi ketua masih kosong. Apakah kau bersedia untuk mengambilnya? aku, Dan melipat gandakan gaji mereka 3 kali lipat? Senyo, kau akan pakai apa untuk membayar mereka? Apa kau akan membayar gaji mereka dengan mengantar makanan? Kak Fu, jangan pedulikan dia. Saat ini, dia hanya dalam kemarahan yang tidak berdaya. Hanya bermimpi kosong. Lin Yujia. Dan kalian semua. Segera kalian semua akan menyadari. Meninggalkanku. Meninggalkan Wanyo. Adalah kesalahan terbesar yang pernah kalian buat dalam hidup kalian. Hal-hal yang sudah kuatur, sekarang bisa dilaksanakan. 30 detik. Masih 30 detik. Tidak ada yang kau lakukan, sekarang akan membuat perbedaan. Kau sudah tamat. Dan aku adalah orang yang terpilih. Yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Mengerti? Apa? Anda ingin melanjutkan kerjasama sebelumnya? Semua biaya penalti akan digandakan. Tuan Li. Anda ingin menambah pesanan 50 juta? Tidak masalah. Sudah kembali naik. Harga saham Wanyu sudah naik kembali. Itu salah. Bukan hanya sudah naik kembali, tapi 10 kali lipat dari nilai pasar sebelumnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah kembali naik. Sahamku, sahamku, sahamku. Xingyu, kau bajingan. Kau sama sekali tidak bangkrut. Senyo, apa sebenarnya yang terjadi? Kau tidak bangkrut. Apakah aku bangkrut atau tidak? Bukan untuk kau pertanyakan, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Suami, karena kau tidak bangkrut, kalau begitu mari kita kembali bersama. Aku tahu di hatimu, kau selalu mencintaiku. Kembali bersama. Lin Yujia, jangan kau lupakan, kau baru saja bilang aku menjijikan. Dan ingin hidup bahagia selamanya dengan Sang Fu. Maaf. Tapi sekarang aku menemukanmu bahkan lebih menjijikan. Xingyu, dulu, tidak peduli apa yang kulakukan, kau akan selalu memaafkanku. Apa salahnya memaafkanku kali ini? Aku mentolerir perilakumu yang tidak masuk akal sebelumnya. Itu karena aku mencintaimu. Sekarang setelah kupikirkan, aku pasti buta saat itu. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada wanita kejam sepertimu? Tidak. Xiaojia, apakah kamu belum menyadarinya? Ini semua ulah Senyo si bajingan ini. Sedang berakting dengan baik. Dia pertama-tama berpura-pura bangkrut, lalu membuatmu menceraikannya secara sukarela, dan kemudian menipu semua orang dari saham mereka. Senyo, kamu benar-benar sangat licik. Kenapa tidak bilang kaulah si tak tahu terima kasih, yang dibutakan oleh keserakahan, tidak sabar, yang ingin menghancurkanku, yang berakhir dalam situasi ini hari ini? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri, karena mempercayai kata-kata bajingan ini. 10 kali lipat nilai pasar ini. Jika kita membicarakannya dalam hal saham, pasti bernilai puluhan miliar sekarang. Apa yang ingin kalian lakukan? Shang Fu, ini semua perbuatanmu. Saham senilai puluhan miliar. Kau begitu saja memberikannya. Kau berutang padaku. Kau berutang padaku. Jika bukan, karena kebohonganmu yang terus-menerus. Bagaimana kami bisa meninggalkan Ketua Shen? Pukuli dia sampai mati. Ini adalah konsekuensi dari pemikiran, bahwa kau selalu benar. Sekarang hadapi sendiri akibatnya. Berhenti memukulnya. Hentikan sekarang. Pukul dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat pisahkan mereka. Xingyu, tolong hentikan mereka. Kalau tidak, Xiang Fu akan segera benar-benar dipukuli sampai mati. Semuanya, lepaskan. Ketua Shen, kami tahu kami salah. Tolong pertimbangkan saham kami. Ketua Shen, semua kesalahan ini, semuanya adalah kesalahan Shang Fu sendiri. Kami juga tertipu oleh bajingan ini, dan disesatkan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kalian semua. Bagus. Sangat bagus sekali. Dulu, saat kalian tahu Wanyi akan bangkrut, kalian buru-buru menjilatku. Sekarang kalian tidak mengakuinya.
Kan, itu semua adalah kata-kata penipuanmu yang membuat kami dengan mudah mempercayai ajakanmu dan mengkhianati Ketua Shen. Kami hanya menyadari kesalahan kami dan kembali ke jalan yang benar dan kembali ke pelukan Ketua Shen. Xiangfu, Lin Yujia, kalian berdua mengkhianati Ketua Shen, merencanakan dan berkomplot. Kejahatan kalian tidak bisa dimaafkan. Selama Ketua Shen memberi perintah, kami bersedia melayani untuk menghukum bagi Anda. Pasangan ilahi ini, hukum pasangan ilahi itu. Xiangfu, inilah yang kau sebut mandat surga. Dan harus berpihak padamu. Sekarang satu kata dariku bisa menentukan hidup atau matimu. Lin Yujia, ketika kau menceraikanku hari itu, apakah kau pernah membayangkan situasi hari ini? Xingyu, aku. Xiao Jia, jangan menaikkan moral mereka. Senyu, jangan terlalu sombong. Proyek mitologi hitam sekarang ada di tanganku. Beri aku waktu saja, dan aku akan menginjak-injakmu pada akhirnya. Proyek mitologi hitam. Terlalu percaya diri. Proyek mitologi hitam awalnya adalah ide Ketua Shen. Saat kamu melaksanakan proyek itu, kamu juga menggunakan sumber daya Wanyu. Sekarang, setelah kamu meninggalkan Wanyu dan meninggalkan Ketua Shen, kamu ini apa? Dan kamu masih berani mencoba melampaui Ketua Shen. Kamu benar-benar konyol. Baiklah, Yakian, kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Xiangfu, kalian pergi. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menginjak-injakku. Ayo pergi. Aku benci. Sampah sekali. Kau berani membandingkan dirimu dengan Ketua Shen. Ketua Shen, barusan kami sempat hilang. Lihat, kontraknya batal. Apa menurutmu itu bisa diterima? Ketua Shen, kami semua adalah veteran grup Wanyu. Mohon berbesar hati dan terima kami kembali. Awalnya, kalian sendirilah yang ingin menukar saham dengan proyek mitologi hitam. Sekarang, setelah kalian melihat saham itu bernilai ratusan miliar, kalian ingin mengambilnya kembali. Mimpi apa itu? Kami sedang berbicara dengan Tuan Shen. Kau hanya seorang karyawan. Kenapa ikut campur? Pergi sana. Dia bukan hanya sekadar karyawan biasa. Dia adalah ketua Wanyu saya yang baru diangkat. Selain saya, tidak ada seorang pun di Wanyu yang bisa memberinya perintah. Ya, Tidak perlu bicara lagi. Anda tidak akan mendapatkan kembali saham Anda. Namun, jika saya jadi Anda, saya akan segera pergi dan membawa Xiangfu kembali. Lagi pula Anda membayar harga yang sangat tinggi untuk mengakuisisi proyek mitologi hitam. Jika dia tidak bisa dibawa kembali, Anda telah kehilangan segalanya. Ada apa? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda keluar? Terima kasih semuanya. Malam ini, perjamuan perayaan. Hidup Wanyu. hidup Wanyu. Hidup Wanyu. Hidup Ketua Shen. Ketua Shen. Aku. Posisi ketua perusahaan. Kemampuan saya tidak cukup. Saya benar-benar tidak bisa menanganinya. Yakian, jangan meremehkan diri sendiri. Posisi ketua ini memang untuk Anda. Tapi sebelumnya saya hanyalah seorang karyawan kecil biasa. Sekarang tiba-tiba menjadi ketua. Lompatan ini terlalu besar. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang Xiangfu? Xiangfu, dia punya ambisi besar, tapi bakatnya sedikit, dan tidak mencapai apa-apa. Banyak proyek, membuang banyak sumber daya perusahaan. Jika bukan karena dukungan Anda, Tuan Shen. Para karyawan di bawah sudah lama tidak senang. Baiklah, lihat, jika bahkan Xiangfu yang tidak berguna itu bisa melakukannya, mengapa Anda tidak bisa? Aku. Orang terkaya Dacia yang baru diangkat ini, Tuan Z yang legendaris dan terkenal. Mengapa dia terlihat seperti pencuri? Tuan Shen, tolong jangan menggodaku. Sejak identitasku sebagai Tuan Z terungkap, setiap hari ada pembunuh yang mencoba membunuhku, atau tentara bayaran yang mencoba menculikku. Hidupku selalu dalam bahaya. Jika bukan karena panggilanmu, aku bahkan tidak akan berani keluar rumah. Baiklah. Bagaimana negosiasi antara Dacia dan berbagai negara? Prosesnya cukup lancar. Jenderal Qinglong di konferensi internasional membuat pernyataan yang kuat. Siapapun yang berani melukai Tuan Z akan menyatakan perang terhadap Dacia. Diperkirakan, paling lama dalam seminggu, negara-negara akan membuat kompromi. Beritahu Qinglong, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan kebaikan ini. Jenderal Qinglong, sebenarnya dia ingin bertemu denganmu secara langsung. Dia punya seorang putri yang luar biasa cantik. Secantik bidadari surga. Masih belum menikah. Dia belum menikah. Hidup Wanyu. Hidup Ketua Shen. Kita akan bicara tentang pertemuan itu nanti. Bagaimana dengan apa yang saya minta Anda lakukan? Tugas yang kau berikan padaku, aku jamin akan diselesaikan dengan sempurna. Sore ini, aku, dalam kapasitas sebagai Tuan Z, terhubung dengan Xiangfu. Anak itu mengira itu adalah berkah dari surga, bahwa dia sangat beruntung. Saat ini, dia mungkin masih melamun. Dengan statusmu, hanya mengulurkan jari kelingking, kau bisa menghancurkannya. Mengapa harus bersusah payah?
Bukankah melakukan itu hanya akan memudahkannya? Saya ingin dia merasakan perasaan jatuh dari surga ke dalam jurang. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya, hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Kami memesan aula perjamuan ini lebih dulu. Hak apa yang Anda miliki untuk mengusir kami? Manajer Pan, kemari, kau katakan padanya hak apa yang kumiliki. Nona Ding, bagaimana kalau aku mengatur aula perjamuan baru untukmu? Aula ini akan diberikan kepada Ketua Shang. Manajer Pan, untuk aula perjamuan ini, kami sudah membayar deposit. Terlebih lagi Ketua Shen sendiri yang memilihnya. Apakah Anda yakin ingin demi dia menyinggung seluruh grup Wanyu kami? Nona Din, apakah kau mengancamku? Jangankan kau, bahkan jika Ketua Shen datang sendiri ke sini, aku tetap akan memberikan aula ini kepada Ketua Shang, hanya seorang Ketua Shen. Mungkinkah dia lebih berkuasa daripada Tuan Si? Tuan Set. Taipan gedung pencakar langit yang baru diangkat itu, Tuan Set. Tidak menyangkakan. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Proyek mitologi hitam sudah mendapatkan dukungan Tuan Si dan investasi. Dan aku juga sudah mendirikan grup Wanfu. Aula ini adalah untuk mengadakan perjamuan perayaan grup Wanfuku. Tidak menyangka bajingan itu. Kamu pikir dengan mengandalkan Sinyu, kamu bisa sombong? Kakakku kami telah menerima investasi dari Tuan Z. Sekarang, grup Wanfu di dunia bisnis adalah bintang baru yang naik daun dengan cepat. Tak terhentikan. Saat itu, apa itu grup Wanyu? Tinggal menunggu likuidasi kebangkrutan. Yakian, biarkan saja. Itu hanya olah perjamuan. Kita serahkan saja. Benar, itu yang baru-baru ini banyak dirumorkan. Tuan Z, lebih baik menghindari masalah. Kalau tidak, mari kita batalkan saja. Ini pertama kalinya Ketua Shen memberi saya tugas. Jika saya mengacaukan masalah kecil ini sekalipun, bagaimana saya bisa menghadapinya? Kau dengar itu? Ding Yakian, bawa orang-orangmu dan cepat menyingkir dari jalanku. Sayang sekali Shengyu tidak ada di sini. Kalau tidak, kita bisa melihatnya mengkeret dan lari ketakutan. Anda bicara omong kosong. Ketua Shen bukan pengecut sepertimu. Selain mitologi hitam awalnya milik Wanyu, kalian berdua yang menjiplak pencapaian Ketua Shen, dan sekarang Anda di sini membalas kebaikan dengan permusuhan. Sangat tidak tahu malu. Orang picik yang mendapatkan keinginannya benar-benar tidak tahu malu. Kau mencari mati. Dasar bajingan, mulutmu tajam. Sekarang Sinyu tidak ada di sini. Tidak ada yang mendukungmu. Lihat bagaimana aku memukulmu. Yakian benar. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Ketua Shen, Xingyu, Ketua Shen, saya minta maaf. Saya bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Saya benar-benar tidak berguna. Itu bukan salahmu. Anda sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan ini. Manajer Pan, saya sudah memesan aula ini sejak lama untuk mengalihkannya kepada orang lain tanpa izin saya. Berarti Anda tidak menghormati saya, Senyu, Kat. Ketua Shen, aku bisa menjelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan padanya? Aula perjamuan ini hari ini sudah ku-booking dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Manajer Pan, Tuan Z mendukung kami. Kamu perlu menimbang kepentingannya dan memahami implikasinya sendiri. Tawaran tidak bisa dibatalkan. Untuk menghindari rasa malu bagi semua orang nanti. Jangan khawatir, aku tidak bisa menanggung kehilangan muka seperti itu. Kalau begitu aku akan menawar 1 juta yuan dulu. 1 juta yuan? Apakah Anda gila? Hotel ini paling mahal 100.000 yuan untuk 1 malam. Anda benar-benar menawar 1 juta yuan. Ketua Shen abaikan dia. Ini hanya sebuah hotel. Biarkan saja mereka memilikinya. Benar, Ketua Shen. Lupakan saja. Sama saja dimanapun kita makan malam. Ya, Apel, Ketua Grup Wanyu yang terhormat, bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Kamu tidak mau mengeluarkan sedikit uang ini? Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu hanya seorang pengecut. Ketua Shen, ini provokasi mereka. Jangan terpancing. Yakian, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini hanya soal uang, saya punya banyak. Jangankan 1 juta yuan, bahkan 10 juta yuan, saya tidak akan berkedip sedikit pun. Saya menawar 2 juta yuan. Kakak Fu, melihat sikap Xingyu, dia mungkin bersedia membayar 10 juta yuan. Mari kita bersikap konservatif. Berhenti di 6 juta yuan. 3 juta yuan. 4 juta yuan. 5 juta yuan. Setuju. Shenyol, kau benar-benar sangat bodoh. Aku hanya memprovokasi sedikit, dan kau langsung termakan. Bukankah kau baru saja mengatakan sesuatu? Saya bilang setuju. 5 juta yuan. Aula perjamuan ini milik Anda. Kau menawar. Kenapa kau tidak menawar lagi? Menawar 5 juta yuan untuk menyewa aula perjamuan. Saya bukan orang bodoh. Mengapa saya harus menawar? Permisi. Seorang idiot di depan saya. Aku tidak mengakui. Entah, kau menawar lagi, atau tawaran ini batal. Apakah Anda menarik kembali perkataan Anda? Ja, aku menarik diri. Apa yang akan kau lakukan padaku?
Manajer Pan, aku akan memberimu uang ini. Apa kau berani mengambilnya? Tuan Shang, lihat apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin aku menerima uangmu? Shenya, kau lihat itu. Aku akan memberikannya padanya. Dia tidak mau. Kalau begitu aku tidak menarik perkataanku, Kak. Pan Hui tidak berani mengambilnya. Saya akan mengambilnya. Manajer Pan. Sebagai manajer lobi hotel, Anda bahkan tidak memiliki tanggung jawab sebesar ini. Membantu dalam kesalahan. Anda dipecat. Kamu, berdasarkan apa? Kamu pikir kamu siapa? Pecat manajer Pan. Tepat sekali. Manajer Pan. Kamu memanjakan orang luar seperti ini. Membiarkan mereka menginjak-injakmu. Shenya, kau terlalu jauh ikut campur. Grup Tianhua kami, kapan giliranmu, sebagai orang luar, untuk ikut campur? Begitukah? Bagaimana jika saya mengatakan, saya adalah bos baru Anda di Tianhua? Kau bicara omong kosong. Bos yang baru diangkat. Bagaimana mungkin aku tidak menerima berita apapun? Shenya, jika kau terus membuat masalah di sini, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Shenya, jadi apa gunanya jika kau punya uang? Di dunia sekarang ini, semuanya tentang koneksi dan latar belakang. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Lihat, apakah manajer Pan mendengarkanmu atau mendengarku? Lagi pula, Anda hanya anjing Tuan Z. Hanya pamer kekuasaan di sini. Awalnya aku hanya ingin bermain-main denganmu sedikit. Sekarang aku sedang tidak mood. Hari ini, aku tidak hanya tidak akan membayar. Aku juga akan mengusirmu dari hotel. Usir mereka dari sini. Lindungi Ketua Shen. Hentikan. Supervisor Song, kau datang tepat waktu. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ketua Shang. Dia baru-baru ini menerima investasi dari Tuan Xie. Aku membantu Ketua Shang. Orang-orang ini, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi mereka? Bos baru. Bagaimana mungkin kamu menjadi bos baru Tianhua? Saya bisa membuat nilai pasar Wanyu meroket 10 kali lipat. Bagaimana itu mungkin? Bukan bos Tianhua. Ketua Shen menyelesaikannya 10 hari yang lalu. Serah terima. Dan sepenuhnya mengambil alih hotel Tianhua. Berani menyinggung Ketua Shen. Berarti menjadi musuh Tianhuaku. Aku baru saja mengutuk bos baru grup itu. Ketua Shen. Aku tadi buta. Tolong biarkan aku pergi. Shenya, kamu mempermainkanku. Saya bilang saya pemilik hotel, tapi Anda tidak percaya saya. Anda yang ingin merebut aula perjamuan ini, dan Anda menyetujui harga penawaran ini. Dengan cara apa saya mempermainkan Anda? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku tidak akan membayar uang ini hari ini. Dan aku tidak menginginkan aula perjamuan ini lagi. Xiaojia, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kau sudah menyinggung Ketua Shen. Dan kau pikir itu sudah selesai. Apa kau benar-benar berpikir ini rumahmu? Datang sesukamu. Pergi sesukamu. Shenya, jangan keterlaluan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa di masyarakat ini, mengintimidasi dengan kekuasaan adalah keterampilan. Dan jika Anda dipukuli, Anda harus berdiri tegak. Hari ini aku akan mengintimidasi seseorang dengan kekuasaan. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Aku adalah orangnya Tuan Z. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Z tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan jika Tuan Z ada di sini, jika saya ingin menyentuh Anda, dia tidak akan berani mengatakan tidak. Kamu punya banyak nyali. Tuan Z adalah orang terkaya terbaru di Dacia, di Wall Street. Dia adalah sosok yang bisa memanggil angin dan hujan. Kamu benar-benar berani tidak menghormati Tuan Z. Kamu tunggu saja sampai mati. Xingyu, kamu sudah dalam masalah besar. Jika kamu pintar, biarkan kami pergi. Kalau tidak, jika kata-kata ini sampai ke telinga Tuan Z, Wanyomu akan bangkrut dalam sekejap. Saya pikir Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri dulu. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa bayar saya 5 juta yang baru saja Anda tawar dengan jelas. Dan Anda bisa pergi kapan saja. Jika tidak, jangan melangkah setengah langkah keluar dari Tianhua. 5 juta? Kenapa kamu tidak merampok saja? Ini adalah harga yang Anda sendiri tawar. Begitu banyak orang bisa bersaksi. Jangan bilang saya memfitnah Anda. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Hanya 3 juta. Ambil atau tinggalkan. 5 juta. Anda tidak akan pergi jika kurang 1 sen pun. Jika Anda sendiri tidak punya uang. Mengapa tidak bertanya kepada orang di sebelah Anda? Jiang Fu, kamu gila. Kamu juga menginginkan uangku. Xiaojia, anggap saja uang ini pinjaman untukku sekarang. Setelah investasi Tuan Z tiba, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat kepadamu. Tidak, tak satu pun dari kalian dapat tabunganku. Xiang Fu. Bukankah Anda selalu mengatakan Anda lebih kuat dari saya? Jadi sekarang, Anda bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Ketua Shen, terima kasih untuk hari ini. Ini semua berkat Anda. Karena membalikan keadaan. Dan sangat mempermalukan. Xiang Fu dan Lin Yijia, 2 individu picik itu. Saya bahkan lebih bahagia daripada jika saya sendiri yang berhasil. Jika kita berbicara tentang terima kasih, saya seharusnya tetap berterima kasih kepada Anda. Selama masa tersulit saya, Anda membawa sekelompok karyawan dan berdiri di belakang saya untuk mendukung saya. Tapi saya tidak bisa banyak membantu Anda. Ketua Shen, Anda sudah merencanakan semuanya sendiri.
Dengan atau tanpa kami, Anda akan tetap berhasil. Tidak. Semua orang sangat penting. Tanpa semuanya, saya tidak akan begitu tegur untuk terus maju. Ketua Shen, saya menyukai Anda. Saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Agar pantas untuk Anda. Apa yang baru saja saya lakukan? Saya mencium Ketua Shen. Ding Yaqian. Apakah kamu gila? Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Ketua Shen tentang saya. Ketua Shen. Ketua Shen barusan. Suami. Kamu kembali. Apa yang Anda lakukan di sini? Suami. Apa maksudmu dengan itu? Ini rumahku. Apa aku tidak boleh datang? Lin Yujia, apakah Anda lupa bahwa kita sudah bercerai dan Anda memanggil saya suami? Apakah Xiang Fu tahu? Jangan sebut-sebut bajingan itu. Hari ini dia tidak hanya memukulku. Dia juga mencuri uangku. Kamu tahu apa yang kutemukan? Kamu masih yang terbaik bagiku. Kita. Bagaimana kalau kita kembali bersama? Selama kamu berjanji padaku, aku tidak akan bertemu bajingan itu lagi. Tidak perlu. Saya tidak tertarik untuk mengambil barang buangan orang lain. Suami. Jangan bicara karena marah. Suami, lihat. Hari ini, aku memakai lingerie favoritmu. Bagaimana kalau kita kembali ke kamar dan tidur? Pergi. Lin Yujia, mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda adalah wanita yang begitu genik? Anda harus pergi. Penampilan Anda menjijikkan bagi saya. Suami, aku salah. Aku berjanji padamu, mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan memanggil keamanan. Aku tidak akan pergi. Jika kamu begitu mampu, suruh seseorang menggandongku keluar. Kamu tidak seperti ini padaku sebelumnya. Katakan padaku, apakah kamu berubah pikiran? Jalan itu Ding Yaqian. Saya tidak punya waktu untuk berada di sini bersama Anda. Berdebat tanpa arti. Jika Anda ingin tinggal, tinggallah di ruang tamu sendirian. Xingyu, jangan pikirkan, jalan itu Ding Yaqian lagi. Bukankah kamu bilang aku kotor? Aku memberitahumu. Setelah malam ini, dia akan menjadi jalan yang bisa dimiliki siapa saja. Bahkan jika kamu menyukainya, dia tidak akan punya muka sama sekali untuk muncul di hadapanmu. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda lakukan pada Yaqian? Apa? Merasa sakit hati? Mohon padaku. Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Apa yang Anda lakukan pada Yaqian? Aku bilang. Saya akan memberi Anda 1 menit. Ceritakan semuanya tentang masalah ini, dari awal sampai akhir. Xingyu, kamu. Bicara. Aku menghabiskan uang untuk menyewa kakak Bao dari jalanan. Aku menyuruh mereka menculik Ding Yaqian, dan aku menyuruh mereka menyiksa Ding Yaqian sampai mati. Aku. Lin Yujia. Jika sesuatu terjadi pada Yaqian, saya akan membuat Anda menyadari apa itu neraka hidup yang sesungguhnya. Apa yang kurang dariku dibandingkan jalan itu? Kamu pergi. Jika kamu pergi, jangan menyesalinya. Kau sudah bangun. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Ratu kecantikan. Jangan takut. Kami adalah orang baik. Kakak Bao. Gadis ini hari ini adalah permata sejati. Kita dapat durian runtuh hari ini. Kakak Bao, kau sudah merasakan yang pertama. Jangan lupakan saudara-saudaramu. Saya mohon, tolong biarkan. Anda sudah bangun. Ketua Shen, aku. Masih memanggil saya Ketua Shen. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Yu. Kakak Yu. Jangan khawatir.
Saya bukan tipe orang memanfaatkan seseorang lalu pergi begitu saja. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa mencoba untuk berkencan dan melihat bagaimana kelanjutannya. Aku, Tentu saja. Jika Anda tidak setuju, maka saya tidak akan memaksa Anda. aku bersedia. Aku, sepertimu. Zhu Tianai. Halo, Tuan Shen. Jiang Fu meneleponku. Dia bilang dia ingin mengundangku untuk hadir. Untuk menghadiri upacara pembukaan proyek barunya. Apa kau akan pergi? tentu saja saya. Xiang Fu meminta Tuan Zik untuk pergi. Bukankah hanya untuk membantunya pamer? Saya beri dia tontonan tak terlupakan. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera membalas Xiang Fu. Xiang Fu Lin Yujia. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Upacara pembukaan proyek baru. Ketua Syam, terakhir kali. Kami tidak PK. Kami seharusnya tahu lebih awal bahwa naga di antara burung Phoenix sepertimu disukai oleh Tuan Zi. Adalah hal yang wajar. Kami sebenarnya masih ragu. Ini semua salahku. Salahku. Dengan investasi Tuan Z, Ketua Xiang, grup Wanfu milik Ketua Xiang mungkin akan melambung tinggi dan menjadi perusahaan terkemuka dari grup Dacia. Kalian menyanjungku. Semuanya. Sebenarnya aku pribadi sama sekali tidak tertarik pada uang. Tujuan aku mendirikan grup Wanfu hanya satu. Untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari Shenyu. Tanpa Shenyu, aku, Xiang Fu, masih bisa menciptakan duniaku sendiri. Itu wajar. Sebenarnya aku selalu merasa bahwa Ketua Xiang, di Wanyu adalah pemborosan bakatmu. Sekarang, akhirnya, naga itu menampakkan dirinya. Dan kau bisa sepenuhnya menunjukkan bakatmu. Xinyu memang memiliki kejelian bisnis, tapi dibandingkan dengan Anda, Ketua Xiang, itu sama sekali tidak berarti. Faktanya, agar Wanyu mencapai apa yang dimilikinya hari ini, Xinyu berutang semuanya kepada Anda, Ketua Xiang. Mengapa mereka di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Apa? Aku tidak bisa datang. Aku ingat tidak mengundangmu ke upacara pembukaanku. Tingkat ketidakmaluanmu benar-benar konyol. Menurutku, dia baru saja mendengar Tuan Z akan muncul dan datang untuk mencari muka. Aku tidak peduli dengan Tuan Z manapun. Lin Yujia, Xiang Fu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Shenyu, karena hubungan kita di masa lalu, jika kamu berlutut sekarang, bersujud dan memanggilku ayah Xiang Fu, ketika Tuan Z tiba, aku akan memperkenalkanmu. Bagaimana menurutmu? Kau hanyalah anjing Tuan Z. Apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Apa katamu? Apa kau mencari mati? Kurang ajar. Ketua Xiang tawarkan kenalkanmu ke Tuan Z. Namun kau berbicara tidak sopan. Segera berlutut dan minta maaf kepada Ketua Xiang. Menurut saya, Xinyu hanya cemburu. Mantan bawahannya telah mendapatkan dukungan Tuan Z, dan masa depannya jauh melampaui Xinyu. Orang yang fisik dan pendendam seperti itu tidak akan pernah mencapai hal besar. Dia, Shenyu. Bagaimana mungkin dia Tuan Z? Xiang Fu. Aku bilang aku tidak bangkrut tapi kau tidak percaya padaku. Aku bilang aku pemilik Hotel Tianhua. Dan kau juga tidak percaya itu. Sekarang aku memberitahumu bahwa aku adalah Tuan Z. Apakah kau percaya padaku sekarang? Shenyu, kamu cukup pandai berpura-pura. Jika bukan karena saya sudah bertemu Tuan Z, saya mungkin benar-benar tertipu olehmu. Ketua Xiang, kamu sudah bertemu Tuan Z. Benar sekali. Pagi ini Tuan Z secara pribadi menerima saya dan menyatakan bahwa dia sangat optimis terhadap grup Wanfu saya. Jadi, Shenyu, bagaimana mungkin dia Tuan Z? Dia hanya penipu. Shenyu, kamu berani menipu kami. Xinyu, kau punya banyak nyali. Kau berani menyamar sebagai Tuan Z. Kau mencari mati. Aku tidak perlu meniru siapapun. Xiang Fu. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Tuan Z yang kau temui adalah penipu yang kutemukan? Apakah kau akan percaya? Apa kau pikir? Aku bodoh. Penjaga, tangkap orang yang berani berpura-pura menjadi Tuan T. Ketika Tuan Z tiba, aku akan menyerahkannya secara pribadi untuk dihukum. Kakak Yu, jangan main-main. Menyamar sebagai Tuan Z adalah pelanggaran berat. Yakian. Apakah kau percaya padaku? Ya, aku mau. Kepercayaan sudah cukup. Malam ini,
Aku akan membawamu ke puncak. Dan menjadikanmu wanita paling bahagia. Semuanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Percaya Xiang Fu. Atau percaya padaku. Senyo, aku pernah berpikir kamu adalah orang penting, tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan begitu dibutakan oleh kecemburuan. Kamu menjadi sebodoh ini. Tepat sekali. Mengapa kau harus begitu keras kepala dan mencoba bersikap tangguh di sini? Tuan Z akan segera tiba, maka warna aslimu akan terungkap. Dan bukankah itu akan membuatmu terlihat lebih seperti badut? Lebih dari sekadar badut. Jika Tuan Z tahu bahwa seseorang berani menyamar sebagai dirinya di sini dan mencuri namanya, dia pasti akan membereskan masalah ini. Bukan? Senyo, lihat itu. Singkirkan trik kecilmu yang menyedihkan itu. Semua yang hadir, siapa di antara kalian yang percaya padanya? Xingyu, berlutut dan minta maaf sekarang. Ketika Tuan Z tiba, aku akan menyuruh kakak Fu memohon untukmu, agar kamu tidak dibunuh. Lin Yujia. Kita belum menyelesaikan urusan kita. Bagaimana jika Xiang Fu tahu apa yang kau lakukan tadi malam? Apakah dia masih menginginkanmu? Tadi malam, Bukan apa-apa, kakak Fu, bajingan ini hanya mencoba menabur perselisihan. Jangan dengarkan dia sama sekali. Semuanya. Xingyu bertindak begitu sembrono. Apakah kalian bersedia bersatu dan menjatuhkan Xingyu untuk mendapatkan simpati Tuan Z? Senyo. Berlutut dan akui kesal EINMU. Berlutut dan akui kesalahanmu. Berlutut dan akui kesal EINMU. Xingyu, inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Sudah ku bilang. Aku akan membuatmu menyesal. Senyo. 100 perusahaan besar bersama-sama menekanmu. Hari ini kau akan berlutut. Atau tidak? 100 perusahaan besar. Hanya sekumpulan semut. Karena kalian semua punya sikap seperti ini, maka 100 perusahaan besar ini tidak punya alasan untuk ada. Senyo, kamu ingin menghancurkan 100 perusahaan besar kami. Kamu pikir kamu siapa, Tuan Z? Grup Wanyu memang memiliki kekuatan. Tapi dibandingkan dengan 100 perusahaan teratas kami, itu seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Aku rasa Shenyu benar-benar sudah kelewatan. Karena Shenyu ingin menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa kita tidak? Mari kita hancurkan grup Wanyu hari ini. Dan membagi asetnya yang bernilai ratusan miliar. Grup Shendaku setuju. Hancurkan Wanyu. Bagi ratusan miliar. Grup Tianxiang saya setuju. Hancurkan Wanyu, bagi ratusan miliar. Grup Yang Haiku setuju. Hancurkan Wanyu. Bagi ratusan miliar. Hanya mengatakannya secara lisan tidak cukup. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Kau, ada apa? Tidak mau. Ketua Jieng, sepertinya dia tidak berniat meminta maaf. Seorang ketua belaka bersikap begitu sombong. Aku lihat perilaku grupmu. Telah sepenuhnya dirusak oleh Shenyu. Dia bahkan tidak mau berlutut. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jangan. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Yakian. Tidak perlu berlutut. Sebaliknya, mereka semua hari ini akan berlutut dan meminta maaf padamu. Shenyu, kau diambang kematian. Beraninya kau masih sombong. Penjaga, datang dan patahkan kakinya. Bawa dia ke panggung untuk menghadapi kematiannya. Berhenti. Tuan Z, kau akhirnya tiba. Baru saja seseorang mencoba meniru dirimu. Saya baru saja akan menangkapnya dan memohon pengampunanmu. Semuanya, ini adalah orang terkaya yang baru diangkat di Dacia. Tuan Z, ayo kita bertepuk tangan. Tuan Z memang memiliki pembawaan yang luar biasa. Dia benar-benar mengesankan. Tuan Z, grup Tianyang kami bersedia menawarkan setengah dari asetnya. Hanya meminta Tuan Z untuk memberi kami kesempatan kerjasama. Grup Yang Hai kami bersedia menyumbangkan 70%, tidak, 80% dari asetnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Z, kemunculannya saja menarik penghormatan dari semua kelompok besar. Yang bahkan bersedia menawarkan aset mereka. Sikap seperti itu, benar-benar tidak ada orang lain yang seperti dia. Shinyu, sekarang Tuan Z sudah tiba. Mari kita lihat bagaimana kau akan menirunya. Kenapa kau tidak cepat berlutut? Shinyu, apa kamu tidak akan berlutut? Mengapa kau begitu sombong tadi? Sekarang kau terlalu takut untuk bergerak, bukan? Hanya seorang penipu, masih mencoba berpura-pura menjadi burung phoenix. Sedikit yang kau tahu, ayam jantan tetap ayam jantan. Di hadapan burung phoenix sejati, kamu ditakdirkan untuk terbayangi. Xingyu, bukankah kamu mengaku mulia dan murni? Ada apa? Sekarang kamu bahkan tidak berani bicara. Su Tianhai, kenapa kau hanya berdiri di sana? Kemarilah. Ini, Tuan Shen. Apakah kamu puas dengan penampilanku barusan? Senyo, kau punya banyak nyali. Kau benar-benar berani memanggil nama lengkap Tuan Z. Kau. Ini, Tuan Z.
Apa yang baru saja kau panggil Shenyu? Tuan Shen. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Meskipun Tuan Shen bukan ayah kandungku, dia lebih seperti ayah bagiku daripada ayah kandungku sendiri. Bukankah kau Tuan Zid yang asli? Kau dan Shen. Xiang Fu. Sudah kubilang. Tuan Zid yang kau lihat hanyalah tameng yang kuajukan. Sekarang kau percaya padaku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau adalah Tuan Zid yang asli. Kau barusan. Kau hanya bercanda denganku, bukan begitu? Xiang Fu, pada titik ini, berapa lama kamu berniat untuk terus menipu dirimu sendiri? Tuan Shen adalah Tuan Zid yang asli. Silakan sambut Tuan Zid ke atas panggung. Tuan Zid, silakan naik ke panggung. Yakir, maukah kau naik ke panggung bersamaku? Ya, aku akan. Bukankah kamu bilang Shenyu? Sama sekali tidak mungkin Tuan Zid. Shinyu adalah Tuan Zid. Kalau begitu aku seharusnya menjadi istri miliarder. Xiang Fu, bagaimana rasanya? Perasaan jatuh dari surga ini ke neraka, apakah menyenangkan? Shenyu, kau sangat jahat. Kau telah mempermainkan saya dari awal sampai akhir, bukan begitu? Apakah menyenangkan mempermainkan saya? Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Shenyu, kau menang. Apakah kau senang sekarang? Lepaskan aku. Xiang Fu, benar, aku mempermainkanmu, tapi apakah menurutmu, level ini sudah cukup? Apa maksudmu? Hen, lepaskan. Halo, Ketua Shan, ini buruk. Investor menarik dana dari proyek mitologi hitam. Rantai modal telah putus. Pemasok menuntut denda besar. Apel. Grup Wanfu telah bangkrut. Kakak Yu, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan mengembalikan proyek mitologi hitam kepadamu. Saya tidak sanggup membayar denda pelanggaran kontrak. Kakak Yu, Proyek mitologi hitam itu, kau menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk merebutnya. Sekarang kau menyesalinya. Namun, apa yang sudah kuberikan, aku tidak punya kebiasaan mengambilnya kembali. Kakak Yu. Tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Saya janji, saya tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Aku mentolerir setiap kesalahanmu sebelumnya. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Berselingkuh dengan istriku. Merencanakan untuk hartaku. Menendangku saat aku terpuruk. Berusaha menghancurkanku. Apakah kau pernah berpikir untuk mengampuniku saat itu? Shenyu, karena kau bersikeras mendorongku ke ambang batas, maka kita berdua akan hancur. Aku benar-benar tahu aku salah. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkannya menjadi istri utama. Dan aku akan menjadi istri kedua. Selama aku bisa kembali ke sisimu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Enya, Lin Yujia, caramu sekarang membuatku jijik. Mengapa kamu tidak mau memaafkanku? Apa kamu bilang kamu tidak salah sama sekali? Kau masih begitu merasa benar sendiri dan tidak bertobat. Apakah aku yang memaksamu berselingkuh dengan Xiang Fu? Apakah aku yang menyuruhmu menceraikanku? Atau apakah aku yang memohon padamu untuk bersekongkol dengan orang luar untuk menyakitiku? Aku pernah memberimu hatiku yang tulus. Kau mengambil hatiku yang tulus dan menginjak-injaknya. Daripada menyalahkan Xiang Fu, lebih tepatnya dikatakan, itu karena hatimu sendiri yang jahat. Kau hancurkan hidup bahagiamu. Apa yang sudah kulakukan? Lin Yujia, apa kau tahu bahwa karena kebodohanmu, kau melewatkan pria sebaik itu? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama sepertimu. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak ada orang lain yang akan memilikinya juga. Wanita celaka ini, pergi mati. Hati-hati. Kakak Yu, kau baik-baik saja? Kakak Yu, Aku baik-baik saja. Lin Yujia, aku seharusnya tidak berhati baik. Wanita kejam sepertimu harus dimasukkan ke penjara untuk direformasi. Su Tianhai, Ketua Shay, saya di sini. hubungi pengacara. Tuntut Lin Yujia atas pembunuhan berencana. Juga, selidiki aktivitas Lin Yujia selama bertahun-tahun. Diam-diam mentransfer uang dari rekeningku dan membelanjakannya untuk orang lain. Pulihkan aset-aset itu. tidak. Aku sudah menghabiskan semua uang itu. Dari mana aku akan mendapatkan uang untuk membayarmu kembali? Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka masuk penjara. Hukuman kumulatif untuk beberapa kejahatan. Kamu akan dihukum lebih dari 10 tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tidak, Shinyu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong maafkan aku. Ketua Shen, kami. Aku hampir melupakan kalian semua. Su Tianhai, berikan aku nama-nama eksekutif yang hadir. Besok aku tidak ingin melihat perusahaan mereka.
di daftar perusahaan Dacia. Ketua Shen. Ketua Shen. Ketua Shen. Biro Urusan Sipil Dacia. Yakian. Mulai sekarang kita menikah secara sah. Mohon bimbingannya. Pembohong besar. Kau masih mengatakan itu. Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan bersamamu. Bukankah ini penting? Penting, memang. Tapi, aku kira kau ingin aku pergi membahas proyek denganmu. Lihat aku, berpakaian profesional seperti ini. Siapa sangka bahwa aku akan menikah denganmu secara sembarangan. Kau terlihat cantik dalam segala yang kau kenakan. Tapi aku yakin, kita memang belum melakukan sesuatu yang sangat penting. Ada apa? Apakah masih ada waktu? Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kau mendesakku datang daftarkan pernikahan kita. Tentu saja, pulang dan membuat bayi. Posisi orang terkaya Dacia, seseorang harus mengambil alih, kan? Mesum,